Oke, baik dulur-dulur dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Jadi kita masih bersama dengan Sanggar Nurul Jana, ada Patin, Prilly dan juga Caca ya satunya tadi, dan juga masih dengan Kak Fami Sriwijaya juga nih. Oke, baik. Jadi mungkin kita ke Kak Fami kembali ya mengenai tadi yang kita dengar. Adik ini sampai tampil ke Malaysia. Kita pengen tahu prosesnya itu kayak mana nih Kak Fahmi sampai akhirnya mereka bisa tampil di negara tetangga tuh. Jadi gini, prosesnya itu adalah mereka ini ikut lomba dulu seleksi di Palembang. Di Palembang tingkat kota ya. Tingkat kota Palembang ini. Nah itu dulu juga di Palembang lumayan banyak juga pesertanya. Banyak pesaingnya juga tuh. Terus mereka ini kebagian di juara ketiga. Juara tiganya juara malah. Tiga. Sebab juara 1, 2 dan 3 itu boleh ke Jakarta. Maksudnya tingkatannya tuh udah musuhnya nasional. Oke. Ketika mereka musuhnya nasional itu 15 provinsi dan satu negara Timor Leste. Nah, itu ada 48 peserta. Oke. Di kategori mereka tuh di umur 5 sampai 8 tahun. 5 sampai 8 tahun anak-anak ya. Anak-anak. Nah, sampai situ pun aku tuh nggak percaya kalau itu kan jurinya tuh bukan dari Palembang aja. Ada dari Solo, ada dari Jogja, Malang. Berapa total juri tadi tuh? 16. 16 juri di situ. Wah. 16 juri dan itu penilaian itu langsung misalnya mereka habis nilai keluar nilai. Oh, kayak gitu. Jadi sistem habis nari mereka langsung keluar nilai. Jadi poinnya langsung keluar di situ. Iya, keluar. Jadi nggak ada lagi manipulasi apalagi juri-juri sidang gitu. Jadi galau-galaunya fair sesuai dengan apa yang ditampilkan kayak itu kan. Nah, waktu itu mereka nilainya kalau nggak salah berapa? 25, berapa ya? 25, sekian lah, 25,8. Oke. Ya, 25. Enggak benar 25,8. Ya sudah 30 lah kita ambil tengah ya. Ambil tengah. Pokoknya seperti itu tinggi nilainya ya. Itu Pami nggak jadi juri waktu itu Oh jadi Kak Pami malah justru cuma mendampingi di situ. Cuma jadi MC waktu itu. Jadi aku MC nggak mau jadi kepanitia itu jadi juri, tapi aku jadi maksudnya anakku nggak mau. Jadi takutnya mereka udahlah. Saya menang mau Palembang gitu. Nah, itu Palembang. kan benar. Nah ini aku pokok pilihnya wong Jogja, Sulawesi Selatan, Kalimantan kalau nggak salah. Ya? Jambi. Waduh, Jambi juga. Jambi, juri-jurinya itu. Tuh nilai gede. Bedesau bahasa gitu nih tadi kayaknya bedesau. Agak macam mana mah itu kan? Bener dak nih juri. Nah kan, itu percaya tidak percaya itu. Percaya. Jadi sepanjang jalan itu pokoknya berdoa kami ini mungkin mamanya apalagi. Kalau pacak mau nyampak nih. Kalau pacak mau ini yang lainnya. Baksonya itu kan. Sangkingnya tadi kan punya harapan di situ. Bukan jelek, saking punya harapan tadi Bu ya. Tiba-tiba dari Bogor bagus. Yang budak-budak kecil itu juga. Itu. Nilainya juga 25,7. Oh jadi Betty ya? Apa tuh? Beda-beda tipis. Istilah atau singkatan gitu itu Kak. Nilainya itu misalnya kita 25,8, dia 25,7. Wah itu selisih. Dikit nih Dikitian. Itu agak sedikit berteriak. Nah, 2 atau 3 peserta lagi itu udah cara para cemas. Oke. Karena kan nilainya lah tahu nih, enggak taunya kecil kalau. Itulah kami dan berteriak itu ya Allah menang. Tapi Kak Fahmi tahu enggak ngapa itu akhirnya bisa tercapai doanya? Kenapa kira-kira? Karena mamanya Fatin berzikir terus selama itu. Caknya tuh kan. Tapi ada cerita nih. Apa tuh ceritanya? Ada yang belum hamil, balik situ jadi hamil. Oleh-oleh. Siapa tadi ngomong ada oleh-oleh katanya tadi? Itu oleh-oleh. Gitu, oleh-oleh ya. Jadi akhirnya bisa tampil ke Malaysia itu prosesnya panjang nih Kak Papi tadi ya. Panjang. Jadi jangan dipikir pasti ngotak ini. Iya. Aku tidak melok. Dijamin nih. Dijamin lomba ini 100% memang real. Keputusan ya juri. Apalagi ada 16 juri itu artinya mereka detailnya tuh masing-masing punya poin ini bagian koreonya mungkin. Jadi emang kan enggak pernah ketemu karena jauh-jauh. Jadi aku bikin Zoom meeting. Juri-jurinya nunjuk tahu ini keluhnya main ini ya. Kalau anak-anak kalau perlu dia permainan ini enggak boleh yang namanya dewasa-dewasaan. Kalau umur main ini, jadi kami itu juri itu sesuai usia. Jadi benar-benar jurinya
udah klik gitu kan. Dan Udah ini ya. alhamdulillahnya percaya tidak percaya, aku tuh nangis itu berderu-deru. Karena udah nyangkut tadi kan. Bangga karena udah Bangga ngerti, tadi. walaupun aku bukan anak didikku, karena aku Palembang nih. Aku Bisa nak membawa tunjuk. Palembang akhirnya. Apalagi aku nak nunjuk Palembang tuh pacar. Nah ini, walaupun Kak Fahmi sudah 26 tahun ya pindah ke Jakarta, tapi tetap jiwanya tetap di Palembang tuh lah. Ya Cak Manu memang keluarga sendiri di sini kan. Terus juga memang aku besarnya di sini. Apalagi RRI, tahu RRI aku bintang radio, terus aku di sebelah ini ya nih. Aku dulu puisi di sini. Oh, Setiap jadi hari aku puisi. sebelum Cak Ilham di sini juga ternyata Kak Fahmi sudah warwiri di sini ya. Tidak jadi penyiar Kak Fahmi nih artinya ya. Nah, balik lagi ke anak-anak ini kan. Sebenarnya kan mereka ini di sini tuh juara 3 di Palembang. Nah, mereka di Jakarta kok bisa juara 1. Itu. Ternyata Dewan Juri Palembang sama kita mungkin penilaiannya beda. Beda-beda. Bahasanya Cak itu kan. Pasti mereka ada alasan dulu Alasan tuh. tersendiri. Kadang juri Palembang mungkin pengennya yang wow, pengen kakinya split, pengen kayang ini. Tapi kalau di luar sana ndak boleh namanya budak pakai kayang, pakai split. Karena Sudah menyesuaikan gimnastik. usianya mungkin Iya. ya. Karena tari daerah bukannya senam lantai. Oh, itu yang perlu kita garis bawahi beda gitu kan. Makanya kadang nak kakak lurus ke tuh di situ. Kalau nari daerah jangan keluar pakem dari gerakan daerah. Oh itu tetap dengan ciri khas Melayunya, lenggak-lenggoknya kayak itu kan. Benar. Tapi kalau sampai ke lantai-lantai itu benar kata Cek Fahmi tadi. Sudah beda arahnya tuh. Beda arah. Baik. Dan ini kita coba ke Prilly ya, mana tuh Prilly? Prilly kita pengen tahu kalau Prilly pada saat ikut lomba itu siapa yang melatih gerakan tariannya? Masih ingat enggak? Kak Ewa. Kak Ewa tuh siapa sih Kak Ewa? Dari Sanggar mana? Sanggar Blok E Art Company. Oke, halo Kak Ewa. Kak Ewa juga punya peran di sini ternyata ya. Jadi Kak Ewa yang prepare menciptakan gerakannya. Pada saat itu membawa tarian dengan tema atau judul apa tuh? Judulnya Belinca. Temanya itu kayak bermain berkilat. Oh, bermain berkilat. Jadi ada filosofinya di situ ya. Buat Caca, Patin dan juga Prilly masih ingat nggak filosofi tentang tarian yang dibawakan pada saat itu? Sinopsisnya. Oke. Bermain bakia. Oh, bermain bakia itu tadi. Jadi sebagai propertinya juga di situ ya, ditampilkan di situ. Iya. Kalau aku lihat tarian apa anak-anak kan belum sampai ke situ ya mereka jadi ya. Tarian ini adalah tari permainan. Yang mana di permainan itu mereka tuh dengan bermain tapi ada yang salah, ada yang nangis, terus mereka kejar-kejaran. Tapi disitulah mereka bersatu karena apa? Kalah atau bagus itu kalau berteman itu saling mensupport bahasanya. Akhirnya mereka ceria terus di tarian itu. Walaupun di adegan situ mereka ada yang jatuh, kan beriring jatuh kan, ada yang jatuh tuh. Saling salah menyalahkan, tapi akhirnya mereka tetap bermain karena bersama-sama tadi. Artinya di sini Kak Fahmi sinopsisnya atau tarian yang dibawakan ini ada actingnya juga ya? Ada momok muka yang dimainkan. Acting mereka ketawa-ketawa, ada kesel-keselnya. Itu yang membuat energi anak-anaknya keluar. Oke, baik. Kalau Caca untuk menghafal gerakan kemarin pada saat sebelum tampil berapa lama tuh latihannya? Kurang lebih mungkin. Iya. 2 minggu, 1 bulan? 3 minggu. 3 minggu. Jadi prosesnya lumayan cukup panjang juga ya di situ ya. Iya. Oke, baik. Mungkin ke Fatin lagi. Fatin yang ini ya. Oke, Fatin bagaimana? Ini kan Fatin sibuk sekolah nih. Ada juga sibuk latihan nari pada saat itu. Bagaimana untuk cara ngatur waktunya? Latihannya tidak ganggu sekolah tidak? Ya, kenapa tuh tidaknya? Karena latihannya sore. Oh, latihannya sore setelah balik sekolah ya? Iya. Oke, baik. Dan bagaimana dukungan dari sekolah pada saat itu ketika tahu Fatin, Prilly dan juga Caca bisa tampil keluar? Bagaimana tuh sekolah? Bangga ya pasti sekolahnya ya di situ ya. Oke, baik. Dan tentu kalau buat kembali ke Caca mungkin ya, Caca lagi nih. Kita pengen tahu dari Caca, teman-teman di sekolah cak mana? Tahu Caca jadi juara dan akhirnya tampil ke Malaysia tuh bagaimana tuh kawan-kawan? Kawan-kawan di Senang sekolah. gitu ngeliat aku. Ikut bangga juga ya. Iya.
Katanya itu Caca minta oleh-olehnya. Oh, tetap udah minta oleh-oleh itu lah dah. Ibunya itu. Uji Caca, aku nih capek. Oh ya. Begitu ya, tapi teman-teman di sekolah akhirnya mendukung Caca di situ, senang semuanya ya, termasuk guru juga bangga ya, terutama sekolah juga akhirnya siswinya ada yang berprestasi sampai ke luar gitu ya. Oke, ke Kak Pami lagi mungkin. Kak Pami, kalau buat dunia tari, kita pengen tahu sepandangan Kak Pami saat ini, terkhusus di Palembang, bagaimana perkembangannya? Pesat ya, pesat banget. Malah kemarin waktu kakak bikin lomba di sini, mereka udah berani mengeksplor gerakan. Jadi nggak gerakan yang itu aja, terus dieksplor. Nah, terus ada yang masih keluar gitu. Nah, yang kita luruskan itu adalah kostum. Oh ini ya, jadi catatan di situ. Jadi catatan pernah Pami. Kenapa nih Kak? Karena jangan mengikuti misalnya khasnya Jawa atau apa. Kita kan punya khas sendiri Palembang. Itu sih untuk gerakan keren. Tinggal memang Palembang itu mengajar secara detail aja sih. Misalnya tangannya kemana gitu. Itu aja. Kalau untuk gerakan kayaknya sudah bersaing nih ya. Ini banget lah, udah upgrade-nya. Kalau bahasa zaman aku dulu itu masih pacak baco, ini main pacak baco. Tapi kalau sekarang tuh benar-benar udah keren lah. Itu. Kalau zaman dulu mungkin Kak Pami masih untuk sanggar di Palembang ini terbatas nih ya Mbak itu. Contoh dia pecah aku dulu, lanang itu cuma pacak dihitung jari. Itu. Penari. Misalnya aku, Geger, Eri. Oh iya, kawan lama-lama itu. Ada kan satu lagi Kak Franky mungkin. Franky enggak, itu bukan masih ya? jauh. Franky jauh. Ada almarhum itu, almarhum Ismail, Dede, Bode. Ya Dede itu. Nah, itu kami itu pacak dihitung jari wong-wongnya. Kalau sekarang pas aku jengok kemarin, wih banyak ya ini. Wah ini itu lanang ya. Kalau betina lumayan banyak memang. Nah intinya kalau nak pesan sama adik-adik kita atau yang penerus sekarang ini, kita berkreasi tapi dasar tarinya jangan jauh, jangan ke Riau-Riau, jangan ke pertahankan daerah kita. Iya, gerakannya itu memang ke Melayu. Melayu kita beda loh sama Melayu Riau. Nah ini, itu. jadi jangan disamuin kayak itu kan. Makanya kakak bikin lagu Bedana Berjaya itu. Oh itu termasuk ada alasannya di filosofinya ya. Ayo lo bangkitin lagi, tari Bedana itu gerakannya khas kita. Iya kalau Bedana tuh memang apa ya, salah satu tarian khasnya itu kayak khas Palembangnya. Khas di Palembang, kakinya, gerakannya. Jadi tidak pacak namanya diakui wong. Makanya bikinlah lagu Bedana Berjaya. Nah ini kita menyinggung sedikit yang tadi disampaikan oleh Kak Pami bahwa kostum nih, kostum itu kan untuk yang ini sebagai edukasi juga bukan untuk pendengar kita di sini ya, bahwa misal sinopsisnya tentang ke sawah. Yo pakaiannya harus kayak kita ke sawah. Sudah. Jangan pakai ondel-ondel apa segala macam itu ya. Masuk mewah. Udah berbuntut begini, repot nak ke sawah pun nak pengantin. Nah misalnya itu. Tapi itu untuk poin penilaian mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Karena itu dia namanya wirupai tadi. Karena ada wirama, wiraga, wirupa. Oke. Wirasa. Jadi dia harus selaras tuh. Harus selaras. Sinopsis dengan pakaian yang digunakan tuh. Nah itulah makanya kakak tekanin ke setiap lomba bukan di Palembang Bay tapi di daerah lain juga ya. Kalau memang Sundo ya Sundo. Kalau memang ini ya ini itu. Nah kebanyakan kemarin tuh pakai apa namanya itu pecah yang kayak Sunda-Sundoan. Oh Sunda-Sundoan. Pecah adat apa ya namanya itu parang-parang di sini tuh. Sedangkan kita tuh Melayu zaman dulu tidak katain itu. Melayu itu identik dengan kain, songket itu kan. Baju-baju kurung kayak itu. Tanjung, kain apa lagi itu namanya? Yang ada corak-corak bunga-bunga itu. Jumputan gitu kan. Nah itu khasnya di situ kan kalau buat Sumsel. Dan ini mungkin perwakilan dari mama-mama, siapa nih mama-mama yang pengen ngomong? Kita pengen tahu nih. Oke, Mama Caca. Mama Caca bagaimana sih perasaannya ketika ini kali pertama ya Caca dan kawan-kawan tampil ke luar gitu? Bagaimana perasaannya pada saat itu? Nggak nyangka juga ya bisa. Jangan dipegang. Oke, coba digoyangin di ujung ininya. Ujung mikrofonnya. Soalnya dia kalau dipegang, itu udah bagus tuh. Bagaimana tuh? Ya seneng aja Kak. Nggak nyangka kan bisa ke Malaysia. Jadi support juga untuk anak-anak.
support juga dari sekolah. Ibu yayasan kami itu kan sangat support. Contohnya kayak bikin paspor, kami itu digratisi paspor. Difasilitasi ya. Iya betul. Terus guru-guru juga mendampingi anak-anak. Itu. Iya, jadi bangga kita sebagai orang tua. Saya bilang juga ke anak-anak jangan cepat puas dengan hasil yang begini karena masih panjang. Karena mereka perjalanannya itu panjang masih gitu. Betul. Kan? Jadi ditanya anak-anak juga Kak, mau kemana lagi habis ini? Dia sudah prepare. Dia sudah prepare mau kemana? Kalau Caca mau kemana nanti? Mau ke Thailand. Wah, itu ya. Pinginnya ke Thailand Kak. Kenapa tuh? Iya, ke Thailand kan tarinya kan bagus-bagus Kak. Itu. Iya, mungkin kan jadi lihat budaya. Kemiripan tangganya tuh mungkin ya Thailandnya. Mungkin ya. Jangan sampai operasi ya. Oh jangan. Operasi plastik kan terkenal di situ kan. Karena memang di situ tempatnya ya. Iya betul. Oke baik. Jadi anak-anak pun juga semangat luar biasa di situ. Kalau dari mama yang lain ada suaranya juga boleh? Mama yang mana? Oke, silakan dari mamanya Patin ya. Oke, Mama Patin bagaimana pada saat itu mendampingi juga ke Malaysia? Dari Jakarta juga mendampingi sih, sama neneknya ikut, bapaknya ikut, satu keluarga. Ini momen yang memang apa ya? Kalau di keluarga Patin kayak yang pertama mungkin. Iya, yang pertama. Yang mengiringi anak-anak berprestasi. Sebelumnya ada kakaknya di karate. Oh di karate. Jadi memang sudah ini ya. Alhamdulillah Patin yang kedua nih setelah kakaknya. Dan bagaimana nih neneknya, ayahnya tadi yang juga ikut mengantarkan Patin ketika di tingkat nasional dan juga akhirnya tampil di Malaysia bagaimana? Kalau waktu di Jakarta kemarin pasti kan itu didamping oleh nenek, neneknya. Ayahnya ikut semua. Yang pasti bangga, apalagi pas nilainya keluar, itu kan nilai tertinggi langsung walaupun keluar beda kan? satu angka kan. Pas beda satu angka itu merasa bangga, histeris, air mata ya. Karena kita bangga lihat anak kita apalagi masih kecilnya nih. Bisa mengangkat nama Palembang itu. kan. Zaman Cik Ilham umuran Patin, Caca dan juga Verlin masih galak kena cubit ini. Tapi mereka sudah kemana-mana ya. Luar biasa sekali. Kalau mamanya siapa Prilly? Kita pengen tahu bagaimana nih. Sama juga kayak pengalaman dari mamanya Patin dan juga mamanya Caca. Tahu ada cerita lain? Enggak, sama aja, bangganya luar biasa untuk anak-anak ini. Terus sekolah juga mensupport dari awal sampai akhir mereka ini supportnya luar biasa ya. Iya, guru-gurunya luar biasa. Kalau Prilly keinginan untuk belajar darinya dari dorongan dirinya dewe atau? Iya, dirinya sendiri. Ikut ekskul dengan diajari Bu Riza, dari situ dia berkembang. Oke, baik. Jadi memang panggilan jiwanya dewe ya. Iya, tidak ikutan teman-teman tuh tidak. Luar biasa sekali. Baik. Jadi Kak Fahmi kalau untuk menjadi seorang penari itu modal awalnya apa nih Kak Fahmi? Jadi gini Kak, kalau modal pertama penari berani dulu ya kali. Bukan berani. Oh bukan. Etika dulu. Oh, etika tuh menentukannya ya. Iya, etika dulu karena kita menari itu punya etika, bukan menari kedebak. Bisa nari ini. Iya. Dia punya namanya gestur tubuhnya yang harus mengikuti apa yang diinginkan oleh seorang penari, koreografernya. Kalau dia tidak punya etika, dia akan ngasal-ngasal. Oke. Contoh misalnya aku ngajar Caca. Caca gerakannya mah ini. Misalnya tiba-tiba Caca males, kayak etikanya tuh udah ikhlas tuh. Udah ikhlas, udah galak. Nah berarti itu udah tak jalan dia untuk keseniannya. Itu. Dan juga pastinya dia harus punya bakat alam. Oh, arti ada basic asli dari alam, maksudnya dari diri dia dewe. Ciwang tuh apa Kak nyebutnya tuh? Bakat alam ini nih istilah kata. Lupa juga itu tadi. Bahasanya itu kan. Nah, pokoknya ada juga ya. yang namanya tidak bakat alam, dia berlatih tapi dia galak. Nah itu. Kalau nari itu gampang sebenarnya. Galak nuruti koreografernya. Galak menghafal juga galak menghafal. Karena apa, koreografer itu biasanya cerewet. Cerewetnya tapi ada alasan tuh. Ada alasan. Apa nih biasanya? Anaknya pengennya dia berhasil. Itu tadi. Nah, kadang kan ada juga emak-emaknya apalagi anak-anaknya nih agak kaki coba mulai ya kan itu. Tapi mental anak-anak kayaknya agak belum siap ya kayak itu kan. Tapi memang harus membedakan anak-anak sama anak-anak yang sudah agak gede. Itu cara ngajarnya. Kak Pami juga ngajar anak-anak TK. Alhamdulillah sih juara-juara juga. Tapi cara ngajar memang beda. Kita beda. Adik-adik, kayak kita tuh sekalian jadi ini juga ya, guru TK-nya juga ya. Mengikuti supaya mood mereka tuh
kadang koreografer juga di Samurato ke Galuh. Nah itu kadang bedanya. Harusnya ada kelas A, kelas B, kelas C. Oke. Dan memang ini beda ya Kak Fahmi, umur sekian dengan umur sekian tuh gerakannya pasti beda. Ada bedanya. Makanya kan dibilang kalau lomba tari itu kalau umurnya mereka ini kalau perlu yang permainan atau mereka tentang ya anak-anak gitulah. Dongeng-dongeng kayak gitu ya. Apa bahasanya narinya tuh tidak selalu yang kemudian tadi split, kayang gitu, semua macam itu. Jadi memang menyesuaikan di situ ya. Menyesuaikan tema tarian itu. Dan tadi menyelenggarakan kegiatan akhirnya ketemu dengan Caca dan kawan-kawan di sini. Ini memang sudah menjadi kegiatan rutin Kak Fahmi juga ya? Insya Allah nanti akan tahun ini ada lagi. Ada lagi di Palembang. Tuh ada bocoran lagi tuh untuk pendengar ya, siapa antara tahu bulan Juni atau Juli. Diselenggarakan di Palembang juga. Dan akan ke tingkat-tingkat lain juga kegiatan. Jadi dipersiapkan di bulan Juni atau Juli. Pokoknya dinantikan Bae Mance BC ya. Kak Fahmi dan juga tim yang lainnya juga akan menyelenggarakan kembali. Siapa tahu the next Caca dan lainnya juga bisa tampil keluar juga kayak gitu situ. Amin. Pokoknya Palembang selalu membanggakan ya. Oke baik. Dan kalau ke Kak Fahmi lagi kita pengen tahu buat sanggar. Kak Fahmi punya sanggar khusus namanya Fahmi Sriwijaya Dancer atau PSG. Dan ini memang jobnya sudah kemana-mana juga ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Kalau buat stay-nya di mana kalau sanggarnya tadi? Kalau tempat saya tuh di Depok. Di Depok. Sanggarnya tuh sebenarnya di Kuitang. Kalau rumah di Depok, kalau sanggar di Kuitang. Oke. Kalau tinggalnya di Kalibata City. Aduh 3 tempat ini kemana gitu laju nih ya. Dan ini kita flashback lagi Kak Fahmi kan asli OI tadi tuh katanya. Pemulutan. Jadi memang asli Sumsel ya. Tiba-tiba kepikiran ya sudah hijrah ke Jakarta, 26 tahun perjalanan sudah di situ. Waktu awal sekali memutuskan kita berkiprah ke Jakarta itu bagaimana tuh? Nah, ini belum pernah ini ditanya sumpah. Belum ini. Perdana. Cek Ilham pokoknya ngoreknya sampai ke dalam ya. Iya benar, ini luar biasa Ilham nih. Dulu itu waktu itu Dinas Kota Palembang itu mengadakan lomba. Tahun berapa tuh? Tahun sekian itulah. Lalu po ya. Lalu po gitu. Katanya aku melo latihan nih. Di museum tuh kan bla 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 bla. Akhirnya deket lagi hari H. Oh kita udah jadi melo. Nah kenapa tuh? Padahal sudah latihan. Nah padahal kita latihan. Tiba-tiba pas aku datang lomba itu, jadi melo. Cuman aku udah diajak. Waduh. Itu awal mulanya. Kayak sentimen itu ya. Waktu itu. Cuman akhirnya aku memutuskan itu kayak kenapa nih? Palembang ini tak pacak nih caknya. Oknum ini kayak ya. Walaupun tidak semuanya ya. Caknya aku di Palembang ini tak pacak. Mendingan aku cari di luar aku pacak nyanyi, pacak nari, pacak teater segala macam. Makanya akhirnya aku berangkatlah ke sana. Wah itu ya termasuk nekat juga nih. Nekat, dak kati kawan, dak kati apa aku dewean. Tapi memang untuk hidup aku memang di sana agak susah waktu itu aku jadi pengamen. Taulah dewe itu kan ibu kota kan. Kalau cerita nih dari bawah nih jadi pengamen dulu, ngecek di jantung tuh. Nah tiba-tiba akhirnya ada pembukaan penari talent di dunia fantasi Dupan Ancol. Wah ini TT awal Kak Fahmi berkiprah di situ. 2001. Ingat tahunnya akhirnya ya. Aku tahunnya ingat 2001. Nah disitulah aku ketemu yang namanya kawan-kawan yang galak di TV, yang galak di Batavia di nama-nama Guru besar Soekarno kali itu. Putra, Denny Malik akhirnya. Masuk di sana, aku masuklah ke Guru Soekarno Putra. Wah, sampai ke situ tuh. Audisi. Akhirnya ada 300 lebih wong, 10 yang diambil termasuk kapan. Wih, kita tepuk tangan sekali lagi. Ini salah satu motivasi juga ya untuk pendengar kita bahwa walaupun diawali dengan kekecewaan tadi kan, akhirnya bisa membuktikan dan itu malah justru menjadi penyemangat Kak Fahmi kan. Aku harus berhasil di sini. Aku udah galak balik pokoknya sebelum aku berhasil. Oke, dan walaupun ketika sudah balik ya ingin mengangkat kotanya lagi nih. Nah, itu. Melalui Caca dan kawan-kawan ini tadi ya. Oke, baik. Tapi kalau buat kedepannya mungkin bakal enggak sih Kak Fahmi buka sanggar juga di Palembang? Walaupun stay-nya di Depok aja agak repot ya. Kalau sanggar di Palembang bukannya enggak galak karena ya. Jaraknya itu tadi. Jaraknya tadi nak kontrol beda sebab dan juga di sini ternyata di Palembang sanggar tuh lah banyak nih lah jamurnya. Di mana Bucu tuh ada sanggar nih hari itu. Ibaratnya tuh. Dan bagus-bagus galau juga Kak. Kalau aku buka sanggar di Palembang kalau dijahati wong aku kali bahasanya tuh bukannya kita. Mendingan aku enggak usah deh, mending aku
Ya Payu kawan-kawan, Payu siapa bareng-bareng aku, kita naik bareng-bareng. Sama-sama. Tapi memang terus terang harus pakai modal dewe. Itu ada perjuangan di situ. Lebih pahit kan, lebih baik modal dewe. Kalau kita nak ngandal ke pemerintah, tidak jalan-jalan. Oke, begitu ya. Iya. Ya, kalau Prilly bagaimana? Prilly pada saat tampil siapa yang mempersiapkan kostumnya? Ide siapa tuh kostumnya? Masih ingat nggak? Siapa tuh? Mama Caca. Mama Caca yang mempersiapkan. Kenapa nih sampai akhirnya Mama Caca punya peran juga nih di sini? Semangat aja Kak. Karena semangat jadi kostum. Kita punya ide, terus kita apresiasi dengan anak-anak gitu kan. Sebenarnya saya nggak bisa jahit, nggak bisa. Bukan desainer, bukan ya? Bukan, dadakan ya, dadakan Kak. Jadi kayak gini bagus mungkin ya. Udah coba deh gitu kan. Kita kan punya songket, coba diaplikasikan lagi dengan bahan yang lain gitu kan. Akhirnya jadilah. Dan akhirnya itu mencuri perhatian Dewan Juri juga di situ betul, ya. Dan betul, Kak Fahmi pada saat itu masih ingat kostum yang dipakai oleh Caca dan kawan-kawan? Kalau nggak salah warna gold, terus itunya merah. Iya. Benar gak sih? Benar kan, songket merah. Terus sampai aku bilang, aku pun nanya, ini siapa yang bikin? Kan, Ida Kak kami bikin dewe, bagus ya. Tapi aku ngomong, cucok ya. Nah itu belum tahu kalau nak menang. Itu. Tapi kalau menurut Kak Fahmi, kalau diingat-ingat tadi kostum mereka memang sudah sesuai dengan sinopsis tadi. Sesuai, itu permainan dan mereka nggak jauh kemana-mana gitu. Cak uji budak zaman sekarang tuh tidak too much. Too much. Nah, nyingok di panggung bagus. Sebab ini kan peraturan peserta itu 3 sampai 8. Oh, 3 tahun. 3 menit sampai 8 menit. Bukan maksudnya itu menitnya. Pesertanya. Usia. Bukan. Pesertanya harus 3 wong atau sampai 8 tahun. Jumlahnya. 8 wong jumlah. Nah, mereka tuh paling dikit. Oke. Cuman 3. Iya kan? 3 inilah tadi kan. 5, 8, ada yang 7. Nah, itu. Apa? Iya. Pas. Iya, dari. Terus itu kan di Gedung Kesenian Jakarta, itu panggungnya gede. Oh iya. Tapi mereka bisa menguasai panggung yang gede itu. Itu menjadi salah satu alasannya di situ ya. Mereka ngacip ke sana, ngacip ke sini. Apa dia ngacip itu kan? Lari ke sana kemari maksudnya Kak. Oh iya. Bahasanya metu galau le Kak Fahmi laju ya. Kalau iya benar, karena perempuan memang bahasa Palembang bucunian ya. Bucunian. Tapi kalau Fatin bagaimana Fatin? Tadi kata siapa nih manggilnya kalau manggil Kak Fahmi? Kakak tetap ya. Tadi disampaikan oleh Kak Fahmi bahwa panggungnya gede tuh, besar di situ. Fatin cuman bertiga. Pada saat itu menguasai panggungnya cak mana? Apa tuh? Ya pokoknya ceria be di pojok itu ya. Sama Caca, sama Prilly juga. Begitu ya. Tapi kalau Prilly bagaimana pada saat melihat panggung sebesar itu? Ini pertama kali Prilly mungkin. Bagaimana tuh ngajak Caca sama Fatin supaya panggungnya bisa dikuasain? Caca nanti atau Jadi diskusi ya Prilly ya tetap ya. Ada cerita nih. Boleh. Bagaimana tuh mumpung waktunya masih ada tersisa sedikit ada lagi. Cerita antara mereka bertiga ini. Kenapa Jadi tuh, aku kan memblockingin mereka tuh di Malaysia. Tiba-tiba udah aku blockingin, ini titiknya di sini ya, ini titik sini. Tiba-tiba mungkin Caca kelewatan. Iya. Ternyata mereka ini benar-benar ini anak ini dewasa banget. Dia punya ini dewe apa kayak punya komitmen untuk supaya tampilannya tidak kelihatan lewat tadi ya. Pokoknya langsung Cak ingetin kata Kak Fahmi ya, titiknya itu di sini, kamu jangan di sana. Aku kan nyengok mbak ini kan, budak ini pinter-pinter nih ya. Terus iya gitu. Jadi memang benar-benar bakat alami dan pinter anak ini. Kayak mereka tuh sudah siap ya. Misteri juga lah, mungkin sudah terbangun. Dapet, tidak tersinggungan lagi bahasa gitu. Tersinggung maka udah ayo, bangsa kita lah berjenggotan itu Kak ya. Jadi di situ lah berjenggotan. Nah di situ lah aku dengar, pantas mereka nih juara. Benar. Karena ada yang menuai bisa ini. Nah kalau ini kan diem nih.
Tapi kalau udah nari, setan langsung. Saking kelincahnya tadi ya. Gitu. Ayo, Isa Cak Ujang tuh diam-diam makan dalam ya itu. Iya benar, diam-diam dak taunya bunuh kata. Nah, jangan lo. Bunuh semut maksudnya tuh. Nah, karena gatel tadi kan. Oke, baik, ini tanpa terasa waktu kita sudah di penghujung perjumpaan dan masing-masing dengan waktu kita yang singkat ini apa yang pengen disampaikan dari Prilly dulu mungkin. Apa nih buat kawan-kawan, buat yang seusia Prilly, bagaimana pesannya ada yang pengen disampaikan? Silakan. Oh gitu. Iya, sama-sama. Pokoknya semangat ya buat Prilly ya. Kalau Caca bagaimana? Apa yang pengen disampaikan tuh? Ada nggak? Ilham. Iya. Udah diundang di Pro 4. Sama-sama, mudah-mudahan nanti kedepannya prestasinya makin banyak ya. Amin. Nanti kita undang lagi mudah-mudahan. Oke, baik, kalau buat Patin apa yang pengen disampaikan? Ada nggak? Terima kasih dan semangat ya Kak Ilham. Oke, semangat juga. Kita saling semangatin ini ya. Kalau Kak Fahmi apa nih yang pengen disampaikan sebagai penutup? Jadi kalau Kak Fahmi ini kan ibaratnya penyambung, ya, jembatan untuk teman-teman yang ada di Sumatera Selatan khususnya Palembang. Ya. Payo kita bersama-sama jago kelestari ke tarian Palembang dewe, lagu-lagu Palembang, apa semuanya kesenian yang ada di Palembang. Jangan sampai dicampur aduk ke dengan yang lain. Itu. Supaya marwahnya tetap terjaga. Marwah itu menjaga itu. Jadi itu baik kakak yang ada di Jakarta itu masih menjaga tradisi kita yang di sini harusnya lebih wajib menjago itu. Itu basic. Dan jangan lupa Juli ya. Juni. Nanti Kak Fahmi akan flashback lagi untuk memberikan informasi tentang kegiatan itu tadi ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi waktunya luar biasa, terkhusus juga untuk Kak Fahmi ya. Dengan segala ilmunya, dengan segala pengalamannya yang tadi sudah dibagikan luar biasa. Ternyata di balik karyanya itu ada perjuangan hebat tuh. Betul. Sampai akhirnya 2026 ini kita masih dapat menikmati lagu-lagunya di Pro 4 FM Palembang ya. Dan juga sukses buat Caca, buat Prilly dan juga buat Patin, buat mama-mamanya juga ya. Mudah-mudahan terus mensupport anak-anaknya dengan segala yang bisa dilakukan gitu ya, supaya bisa membawa nama baik itu Provinsi Sumsel dan juga Kota Palembang. Mance Bice, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan untuk di obrolan komunitas edisi hari ini Selasa tanggal 28 April 2026, menuntaskan juga perjumpaan kita untuk di untuk Sriwijaya pagi, dan perjumpaan kita akan ditutup dengan lagu ya mungkin. Boleh. Kak Fahmi ada lagu dewek dak? Udah siap, tidak prepare Cak Ilham nih ya. Tiba-tiba langsung nodong. Mungkin sedikit baik kita pengen dengar. Boleh? Langsung kita langsung todong mic baik kayak itu. Langsung tanpa musik. Lagu apa nih? Lagu khasnya. Benana Berjaya mungkin. Boleh. Ya. Kita tepuk tangan dulu, ini dia Kak Fahmi, Benana Berjaya. Negeri yang cindo, bumi Sriwijaya, terkenal di mancanegara, kota indah bertakwa. Ampera punya kita, Darussalam kayo budaya, termasurlah sejarahnya, kota tua di negeri kita. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa nih ya. Sekali lagi terima kasih, Mance Becek kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.